Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratu Kania ingin menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Nah, apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Artinya lebih luas, yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Perbedaan persatuan dan kesatuan, walaupun istilah persatuan dan kesatuan saling bersinggungan, keduanya memiliki suatu perbedaan. Persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu, sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Nah, di sini juga ada multikulturalisme. Multikulturalisme atau kemajumukan budaya berasal dari kata multi dan kultural, yang berarti budaya yang majemuk, adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Nah, ada juga pentingnya nasional, ada 4, yaitu yang pertama, ada nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kedua, terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. B. Terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. C. Terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini atau yang kita sebut nation state Indonesia. Yang ketiga, ada 2 hal yang kita harus lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. A. Mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. B. Mengembangkan sikap toleransi. Keempat, ada kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan di antaranya. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ada 4, integrasi wilayah, integrasi bangsa, integrasi nasional, dan yang terakhir ada patriotisme. Selanjutnya ada integrasi wilayah. Makna pengertian integrasi wilayah, yang pertama ada prinsip negara kesatuan berdasarkan deklarasi Juanda. Yang kedua ada manunggalnya tanah air yang menjadi laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah. Wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada yang pertama zona laut teritorial 1,2 mil laut. Yang kedua ada zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluas 200 mil laut. Yang B, ada integrasi bangsa. Dalam sejarah penggerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa yang pertama ada 1 masa perintis, yang kedua masa penegas, yang ketiga masa percobaan, yang keempat masa pendobrak, yang kelima masa pengisi kemerdekaan objek sasaran integrasi nasional. A. Ada integrasi nilai. Integrasi nilai menuju pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. Yang B. Integrasi perilaku. Integrasi perilaku menuju kepada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku berkebangsaan dan kenegakan di atas golongan atas pribadi. Dan yang C, ada integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integratif nasional, yang pertama ada Pancasila UUD Negara Republik Indonesia 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, Nasionalisme. Nasionalisme ada suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme adalah melapangkan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Nah, di sini ada ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, ada cinta tanah air. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Kelima, tidak kenal menyerah.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.